Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Selasa 19 September 2023. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan membangunkan kami dari tidur kami dan memberikan kesehatan, panjang umur dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Satukan hati pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi renungan buat kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini berbicara mengenai bagaimana Petrus dan Yohanes yang ditangkap dan kemudian dibawa untuk menghadap mahkamah agama Yahudi. Perlu kita ketahui bahwa latar belakang peristiwa ini yaitu ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh kakinya. Dan kemudian mereka memberitakan Yesus Kristus kepada orang banyak. Dan mereka yang mendengar terheran-heran. Saudaraku, sebelum peristiwa di ayat 29 ini, kita juga dapat melihat bahwa setelah peristiwa penyembuhan orang lumpuh tersebut, Petrus dan Yohanes sudah ditangkap dan dibawa kepada suatu sidang di mana terdapat imam besar dan ahli-ahli Taurat. Mereka memperingatkan Petrus dan Yohanes untuk tidak memberitakan nama Yesus di bait Allah. Bisa kita lihat itu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai ayat 22. Tetapi di dalam ayat 28 kembali, imam besar itu mengulangi keputusan yang telah mereka ambil dalam pertemuan sebelumnya, yaitu melarang para rasul mengajar dalam nama Yesus. Akan tetapi ternyata para rasul tetap memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam nats ini kita melihat bahwa para imam besar itu hendak menyatakan bahwa merekalah imam besar, pemimpin tertinggi agama Yahudi yang mewakili Allah. Dan seharusnya para rasul juga harus taat dan tunduk kepada keputusan mereka. Akan tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oleh karena itu, jika ada suatu benturan antara apa yang Allah inginkan dan apa yang manusia inginkan, seharusnya
orang Kristen berani dan tegas berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam hal ini, para rasul seakan-akan berani menantang para pemimpin dan tokoh agama tersebut. Dengan mengucapkan kalimat tersebut, mereka seakan-akan menaruh leher mereka di bawah pedang. Karena pastilah mereka juga akan mendapat ancaman aniaya, bahkan pembunuhan. Prinsip ini yang seharusnya juga dimiliki oleh orang percaya pada zaman sekarang ini. Kita dapat melihat bagaimana orang-orang Kristen setelah peristiwa ini mengalami aniaya hebat dari bangsa Yahudi, dari bangsa Romawi. Mereka dianggap sebagai penjahat, penghujat Allah, dan pemberontak negara. Mereka dikejar-kejar, ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh dengan cara yang keji. Ketaatan adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan seseorang yang tunduk atau melakukan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Begitu juga dengan kita. Kita tidak perlu takut siapapun yang mengancam kita untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Karena kita harus lebih taat kepada firman Tuhan dibandingkan apapun. Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka Roh Kudus akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan untuk melewati segala hal yang Tuhan tetapkan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk lebih taat, setia kepada Tuhan daripada kepada dunia ini, kepada manusia. Rohul Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom buat kita semua.